Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala afsahi man nataqa biddad Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Telaah Materi Akhlak, yakni Bapak Fikri Farihin, dan juga teman-teman seperjuangan kelas PAI 6C. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Raffiul Umam akan menjelaskan tentang materi Akidah Akhlak kelas 1 MTS atau SMP, yang mana di sini mengenai bab 1 sampai bab 5. Bab 1 di sini menjelaskan akidah Islam, yang mana dalam materi saya di sini ada KI atau kompetisi inti. Yang nomor 1 itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi apa agama kita harus menghayatinya dan menghargainya, ya. Bukan hanya Islam, tapi semua agama. Itu kedua di sini menunjukkan perilaku jujur. Jadi kita tuh sebagai orang Islam, ya, di sini harus berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Yang ketiga di sini memahami pengetahuan apapun itu harus dipahami biar tidak sesat. Yang keempat di sini mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret. Maksudnya sesuai dengan apa yang ada. Itu yang keempat. Dan juga di sini ada kompetensi dasar. Yang mana yang pertama di sini menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bertindak, dan bersikap. Kedua di sini mengamalkan perilaku jujur, istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang ketiga memahami dasar, tujuan, bukti atau dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Yang keempat di sini mengomunikasikan dasar, tujuan, bukti akidah Islam dalam bentuk peta, konsep atau media lainnya. Terus ada juga di sini ada indikator pencapaian, yang mana salah satunya adalah menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir bersikap, mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi akidah Islam. Yang ketiga di sini menjelaskan akidah Islam. Yang selanjutnya yang menunjukkan dalil tentang akidah Islam, menyebutkan tujuan akidah Islam. Dan lanjut pada bab 2, yang mana di sini membahas sifat-sifat Allah. KD-nya itu menerima pembenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah, menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah beserta dalil nakli dan aklinya, ya. Maksudnya akal. Dan juga mengomunikasikan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiznya Allah beserta artinya. Dan juga ada pun indikatornya di sini adalah menerima kebenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiznya Allah, menjalankan sifat percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah, menjelaskan pengertian sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, menyebutkan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, mengidentifikasikan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Itu indikator dari bab 2 yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Ada juga di sini bab 3 ya. Bab 3 di sini menjelaskan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang mana kadinya itu menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas, mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas, mengomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan. Seperti itu. Adapun indikatornya di sini kompetensi, adapun indikator pencapaiannya itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, maksudnya toleransi, gotong royong, itu santun, dan percaya diri. Seperti itu. Ada juga menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat, menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat, menyebutkan dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat. Ada juga di sini mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan barusan, dengan hal istiqomah, ikhlas, apa ceritanya itu seperti apa. Itu indikator dari bab yang barusan. Ada juga di sini
bab 4 yang mana di sini menjelaskan adab sholat, dikir, adab sholat dan berzikir. Yang mana kadanya di sini menghayati adab sholat dan dzikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan perilaku patuh dan disiplin sebagai implementasi adab sholat dan dzikir, menerapkan adab dan fadilah sholat dan dzikir, mempraktikkan adab sholat dan dzikir. Itu KD-nya. Ada juga indikator yang menjelaskan pengertian adab sholat dan dzikir, mengidentifikasikan pengertian adab tentang mengidentifikasikan tentang adab sholat dan dzikir. Dan juga ada menjelaskan tentang adab-adab sholat dan dzikir, menunjukkan perilaku orang yang melakukan adab-adab sholat dan dzikir yang benar dan baik. Seperti itu. Mungkin hanya sampai bab 4 ya yang bisa saya jelaskan, karena waktunya sudah sampai. Saya atas nama Rafil Umam kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.